Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hamdani, mahasiswa Stikesmi RPL 2. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Iis. Ibu Iis. Baik Ibu, tujuan di sini saya akan mewawancarai keperawatan keluarga ya Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelum saya melanjutkan mewawancarai, di sini saya akan mengkontrak waktu terlebih dahulu ya Ibu ya. Waktunya 10 sampai 15 menit. Tempatnya di sini saja ya Ibu ya. Ya. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Bersedia. Baik Ibu, kita mulai saja ya Ibu ya. Ibu, sebelumnya apa ada yang dirasakan atau ada keluhan nggak selama ini yang dirasakan oleh Ibu? Ada pusing. Pusingnya bagian mana Ibu? Kepala belakang. Kepala belakang. Baik Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai riwayat penyakit gak sebelumnya? Punya. Apa itu Ibu? Darah tinggi. Darah tinggi. Baik Ibu, sebelumnya Ibu tahu nggak apa itu darah tinggi? Tekanan darahnya tinggi. Tekanan darahnya tinggi ya Ibu ya. Itu juga udah betul ya Ibu ya. Di sini saya akan menjelaskan lagi. Darah tinggi itu tekanan darah tinggi di mana diastolnya 140 dan sistolnya 90. Jadi 140/90 ke atas itu sudah dinyatakan darah tinggi. Baik Ibu, selama ini selain nyeri kepala di bagian belakang, tanda dan gejala apa lagi yang dirasakan oleh Ibu? Kakinya kesemutan. Kakinya kesemutan ya. Baik Ibu, berarti sekarang tuh nyeri kepala di bagian belakang, kemudian kaki kesemutan ya Bu ya. Ya. Penyebab timbulnya masalah seperti itu pada kapan Ibu? Gak nentu sih Pak, tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja. Baik Ibu, kalau misalnya tiba-tiba nih, Ibu sebelumnya mengkonsumsi apa kalau misalnya tiba-tiba keluhan itu timbul? Biasanya sih kalau udah makan lauk asin, terus bangun tidur. Oh ya. Baik Ibu, pada penyakit hipertensi itu yang wajib Ibu hindari yaitu mengkonsumsi kadar garam berlebih ya Bu ya. Kemudian mengkonsumsi yang berlemak berlebih itu mengakibatkan kolesterol juga kan ya. Jadi sama saja Ibu, itu dapat mengakibatkan darah tinggi menjadi lebih tinggi ya Bu ya. Kemudian persepsi keluarga terhadap masalah atau persepsi keluarga terhadap penyakit Ibu bagaimana sih Bu persepsinya, yang keluarga tanggapi tentang penyakit Ibu itu? Biasanya Ibu dibawakan ke fasilitas terdekat ya? Iya Pak, kadang mah suka ke puskesmas, kadang mah ditidurin aja we. Ditidurin aja. Kemudian respon keluarga terhadap masalah dan keputusan terhadap penanganan masalahnya teh antara ditidurkan saja atau berobat ke fasilitas terdekat ya Bu ya? Ya. Kemudian mengkaji kemampuan keluarga menggunakan fasilitas kesehatannya tuh di sini adakah fasilitas kesehatan nggak Bu? Seperti puskesmas? Ada puskesmas. Puskesmas ada. Ya. Kemudian keuntungan yang didapatkan atau diperoleh dari fasilitas kesehatan itu apa sih Bu yang diuntungkan
oleh ibu gitu? Ya dapat obat kalau misalnya ke puskesmas, kan kalau ditidurin aja mah gak dapat obat ya, biasanya masih suka sakit. Tapi kalau udah ke puskesmas suka agak mendingan, suka dikasih obat. Oh, agak mendingan ya Bu ya. Jadi ada keuntungannya ya Bu ya. Ya, Kemudian eh, ibu dan keluarga tingkat kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan itu bagaimana sih Bu? Bahwasanya menjalinan kepercayaan seperti ibu berobat ke puskesmas, konsultasi ke dokter itu bagaimana kepercayaannya? ya memudahkan sebenarnya, ada puskesmas, ada pelayanan kesehatan teh, ada dokter juga, memudahkan. Jadi ketika saya sakit bisa konsultasi sama dokternya. Ya Bu ya, kalau gitu ibu sudah paham tentang keuntungan adanya puskesmas atau fasilitas di mana ibu bisa konsultasi dengan dokter tentang penyakit ibu ya Bu ya. Kemudian pengalaman keluarga terhadap fasilitasnya bagaimana? Jarak, kemudian jarak tempuh dari rumah ke fasilitas kesehatan itu jauh nggak Bu? Ya paling 100 km. 100 km Bu. Itu masih terjangkau ya Bu ya. Ya, Menggunakan apa Bu kalau misalnya ke puskesmas? ya angkot paling Pak. Oh, angkot bisa ya Bu ya. Ya, Oh ya. Kemudian di sini saya akan mengevaluasi ulang ya Bu ya tentang wawancara saya ke keperawatan keluarga. Jadi di sini saya akan mengevaluasi apa itu hipertensi Bu. darah tinggi, ketika tekanan darahnya tinggi di antara 140 sampai 140/90. Oh ya, dinyatakan itu sudah dinyatakan darah tinggi ya Ibu ya. Kemudian tanda dan gejalanya apa saja sih Bu kalau darah tinggi itu? Sakit kepala, kesemutan kaki, Kesemutan bagian kaki Ya. dan sakit kepala di bagian belakang. belakang ya Bu ya. Baik Ibu, dirasa wawancaranya sudah cukup. Saya harap Ibu mengerti dan memperhatikan tentang penyakit yang dialami oleh Ibu, yaitu hipertensi. Kemudian semoga adanya fasilitas terdekat itu bisa membantu Ibu ya Bu ya dan keluarga. Sebelumnya ada yang perlu Ibu tanyakan? Nggak ada, sudah cukup ya Bu ya. Kalau begitu saya akan mengkontrak waktu kembali ya Bu ya. Waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Tempatnya di sini saja ya Bu ya. Di mana saya akan mengkontrak waktu dengan tema penyuluhan PHBS. Apa itu PHBS? Nanti di sana saya akan jelaskan ya Bu ya. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya saya ucapkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.